kekal berdasarkan asumsi. Tolong dipahami ini, rekan-rekan. Tertangkap sudah Peggy Setiawan atau Perong, sosok pria yang diduga menjadi otak dari kasus penghilangan nyawa mendiang Vina di Cirebon. Pada Minggu 26 Mei kemarin, Polda Jabar telah menetapkan Peggy sebagai tersangka dengan ancaman pidana mati atau setidaknya hukuman penjara paling lama 20 tahun. Cukup lama Peggy Setiawan berupaya menghilangkan identitas, terhitung pada September 2016 sampai 2019. Ketika telah dijadikan buronan polisi, mengganti nama menjadi Robi Irawan demi bisa hidup tentram memulai hidup baru di Kabupaten Bandung sebagai seorang kuli bangunan. Bak kata pepatah, sedalam-dalamnya mengubur bangkai, baunya akan tercium juga. Usai kasus ini kembali viral, Peggy Setiawan berhasil diamankan sesuai dengan keterangan tersangka lainnya. Mendengar ini, kuasa hukum korban pun turut senang kalau DPO sudah menjadi tersangka. Namun yang disayangkan adalah berkurangnya jumlah DPO yang selama ini sudah dinantikan kembali untuk turut menyusul Peggy ditangkap. Ini teman-teman juga sudah tahu bahwa hari ini menetapkan Peggy alias Perong, Peggy Irawan ya. Peggy Setiawan apa ya? Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka atau DPO yang selama ini dicari oleh kepolisian. Hal yang membahagiakannya adalah Polri sudah bisa memastikan bahwa pelaku yang ditangkap adalah salah satu DPO. Tentunya kami sebagai korban merasa senang, merasa ada angin baru lah, energi baru atas tertangkapnya pelaku tersebut. Namun ada hal juga yang membuat kami kecewa adalah kenapa Polda menyatakan bahwa 2 DPO tersebut itu tidak ada alias fiktif. Banyak mata penasaran akan sosok Peggy Setiawan hingga kemunculannya di hadapan publik begitu dinanti. Cukup bertolak dari ekspektasi banyak orang, ekspresi Peggy saat dirinya dijadikan tersangka justru tak terima dan mengaku tak terlibat pada kejadian tragis 2016 silam. Reaksinya yang sulit diartikan justru memicu banyak anggapan. Bahkan segelintir orang menilai bukan ialah tersangka yang harus bertanggung jawab atas kematian Vina. Tinggi oleh tersangka ya, sudah cukup, sudah ya, tunggu, agar tertib rekan-rekan, ya tunggu, sabar. Wajahnya Peggy saat itu tidak sebetulnya buat saya adalah sebuah ekspresi yang sifatnya enggak jelas. Jadi konsepnya gini, orang yang salah itu akan menampilkan ekspresi takut. Orang yang tidak salah akan menampilkan 2 ekspresi yang paling besar. Takut, tapi itu sedikit karena takut bahwa dia dituduh dan kemudian dianggap memang dia pelakunya. Dan yang paling besar adalah ekspresi marah. Dan ekspresi marah yang besar dan takut sedikit ini nggak muncul di ekspresinya Peggy. Sementara ekspresi takut yang benar-benar takut itu, bahwa dia ketangkep, dia salah, itu tidak muncul. Tetapi ini juga bisa ditandai dengan bahwa ini waktunya sudah lebih dari 8 tahun. Nah, apakah kemudian suara lantang itu menandakan bahwa dia tidak bersalah? Oh, tidak semudah itu, Ferguson. Suara lantang itu tidak kemudian menjadikan seseorang itu jadi nggak salah. Coba sekarang misalnya gini, ada motor melawan arah atau motor jalan di trotoar, ditegur, ada kelompok komunitas yang kemudian mencoba untuk menegakkan hukum gitu ya. Galakan yang melawan arah tadi, galakan yang jalan di atas trotoar tadi, apakah kemudian mereka tidak salah? Enggak, mereka salah. Kalau dia nggak bersalah, coba kita perhatikan ketika kronologi sedang dibacakan oleh kepolisian, dia nunduk loh. Kalau seseorang berada di posisi itu dan dia nggak salah dan dia marah, dia akan straight ahead melihat ke depan gini dan kemudian melihat ke arah kamera dan dia mungkin akan selama proses konferensi persnya sudah ditunjukkan juga beberapa bukti bahwa Peggy yang dihadirkan alias Perong alias Robi Irawan itu memang sudah mengganti identitas.
ya kan, mengganti identitas. Pada tahun 2016 juga pernah polisi mendatangi rumahnya dan menyita motor yang digunakan pada saat kejadian. Lalu ada fakta baru lagi, ini saya bantu jadi dari ini ya, dari press release hari ini ya. Jadi ada fakta baru lagi bahwa ayah kandungnya Peggy ini mengaku bercerai dan mengaku kepada warga bahwa Robi ini adalah keponakan, jadi tidak diakui sebagai anak. Nah itu bisa rangkaian cerita bohong yang beberapa tahun ini dirangkai oleh Peggy alias Peron alias Robi Setiawan. Kenapa panik? Kenapa dibungkam? Mukanya meyakinkan banget kalau dia nggak bersalah. Please, kalau emang bukan dia gimana? Siapa tahu dia disuruh. Kasian. Bak benang kusut, segala opini yang bermunculan semakin membuat gaduh di kalangan warganet. Ada yang yakin karena sejak awal Peggy memang telah dicurigai keras sejak 2016. Namun ada pula segelintir warganet yang sibuk mencari terduga lain hingga menarik nama figur terkenal di Kabupaten Cirebon. Salah satunya Satria Robi Saputra yang kini tengah menjabat sebagai kepala desa. Awal tuduhan warganet ini menyambar adik Satria, yaitu Ramadhani Purwadisastra, yang dianggap memiliki kemiripan nama dengan Dani, salah satu buronan. Namun mengingat usianya yang terlampau muda, 11 tahun, tuduhan itu langsung beralih pada sang kakak Satria. Tak betah semakin dituduhkan, Satria pun memberikan bantahan lewat klarifikasi yang digelar minggu kemarin. Dan pada saat itu kami rasa ya, kalau sosial media kan belum seramai sekarang ya Mas ya, tahun 2016 itu, apalagi kita juga nggak terlalu dengar sih, maksudnya ya sebatas pintas hanya kasus pembunuhan saja, tapi tidak sampai seperti saat ini ya, semua yang namanya sama, semua yang ciri-cirinya sama, sampai mungkin nanti teman-teman media bisa lihat telinga suami saya, katanya itu bekas tindik atau apapun, tidak ada. Jadi netizen ini berusaha bagaimana caranya pelaku ini adalah berasal dari keluarga kami. Entah itu tindiknya ada bekas tindik atau namanya sama atau katanya juga ganti KTP. Mungkin bisa dicek juga di Dukcapil kalau Rama ini tidak pernah mengganti identitas, suami saya pun dan adik kami yang ketiga Reza Prima juga tidak ada. Reza Prima itu yang kami perlu perjelas lagi, namanya sebetulnya bukan Prima nama panggilannya ya. Bukan Prima. Namanya Reza Prima Hanjaya, tapi dipanggilnya adalah Reza atau Resya seperti itu ya. Dia itu adik saya yang kedua. Jadi kami ini 4 bersaudara, kami yang sulung, kedua itu perempuan, nah yang ketiga ini laki-laki namanya Reza Prima Hanjaya. Itu kelahiran tahun 2000. Jadi kira-kira usianya tahun ini menginjak 24 tahun, seperti itu. Membantah keras, Satria justru meyakinkan publik jika ia tak bersalah. Bahkan hingga saat ini, belum ada panggilan dari pihak kepolisian yang melibatkan namanya. Namun jika harus berhadapan dengan hukum, Satria juga sang adik siap memberikan keterangan seada-adanya demi kembali membersihkan nama mereka. Tak kuasa menerima tuduhan atas apa yang tidak mereka lakukan, Rama, putra mereka, bahkan mengaku sampai merasa tertekan lantaran turut menjadi bulan-bulanan di kalangan orang sekitar. Sebetulnya kami secara keluarga belum mengarah kepada langkah hukum. Kalau kami, keluarga ini dalam arti dari orang tua, dari ibu ya. Akan tetapi saya selaku pribadi tentunya mempertimbangkan. Bukan hanya di kuliahan, tapi di lingkungan publik pun pasti banyak yang nanya. Gitu. Termasuk dosen juga Bapak? Oh iya pasti. Pasti dosen pasti menanyakan itu ya? Iya, ada beberapa dosen yang nanyain. Ini benar atau tidaknya gitu. Tapi saya menjelaskan gitu bahwa ini tuh berita hoax. Bukan sekedar kata-kata pedas yang menjadi makanan setiap hari. Usai sang ayah dituduh jadi pelaku, Rama yang masih duduk di bangku kuliah justru mendapat cibiran karena berusaha membantu keluarga korban. Niat baiknya ini justru disalahartikan sebagai bentuk cari sensasi demi mendulang ketenaran semata. Sama sekali saya niatnya tidak seperti itu gitu loh. Sama sekali saya niatnya bukan untuk mencari uang di situ, mencari pamor di situ. Tapi kemarin saya kan memberi keterangan, saya siap membantu dengan cara apapun. Dan kebetulan kemarin influencer boxing itu notice gitu loh, balas lah. Ayo boxing aja sama saya, seperti itu. Tapi sudah saya DM, sudah saya komunikasikan ke dia, akhirnya dia tidak menjawab apa-apa. Tetapi semalam alhamdulillahnya ada yang siap.